Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan makanlah olehmu apa yang telah dikaruniakan kepada kamu oleh Allah yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, kepadanya lah kamu beriman. Dan makanlah olehmu apa yang telah dikaruniakan kepada kamu oleh Allah yang halal lagi baik. Selama kita masih hidup, kita mesti makan. Oleh sebab itu, makan itu sendiri tidak lagi diperintahkan oleh Allah kepada kita, sebagaimana Al-Quran tidak pernah memerintahkan seseorang mengasihi anaknya. Sebab rasa kasih kepada anak telah tumbuh dengan sendirinya. Cuma kasih kepada anak itu dituntun dan diberi peringatan bahwasanya kasih kepada anak bisa menjadi bahaya atau fitnah bagi diri sendiri kalau tidak terkendali. Demikian juga pasal makanan dan minuman. Karena kamu mesti makan dan minum, pilihlah makanan yang dikaruniakan Allah yang halal lagi baik, halalan yang halal, thayyiban yang baik. Jangan asal halal saja padahal tidak baik. Misalkan ada beberapa macam binatang menurut pendapat setengah ulama halal dagingnya dimakan, sebab tidak tersebut dalam daftar yang telah dinaskan haramnya dalam Al-Quran. Adapun yang dinaskan haramnya ialah daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih untuk berhala. Lantaran itu ada orang yang berpendapat bahwa makanan lain yang tidak termasuk klaim daftar itu halal dimakan. Kalau ada hadis Nabi menyebut binatang yang dilarang yang lain, seumpamanya daging binatang buas yang bertaring atau yang bersaing dan daging burung yang mencekam, mereka dimasukkan ke dalam golongan makruh saja. Oleh karena itu, menurut jalan pikiran Imam Malik, daging singa halal dimakan. Ada juga yang berpendapat bahwa daging anjing tidak ada nas yang mengharamkannya. Demikian juga daging ular. Akan tetapi orang yang telah mencapai kemajuan hidup dan bukan lagi bangsa biadab, memandang bahwa daging singa, anjing, ular, atau burung yang mencekam itu tidak jelas haramnya. Taruhlah dia halal, tetapi semuanya tidak baik. Oleh karena itu, orang yang beriman tidaklah mau memakan saja segala yang halal, terlebih kalau yang halal itu tidak baik, kecuali kalau terdesak benar. Di sisi lain, daging babi dirukhsahkan memakannya kalau sudah sangat darurat. Dan janganlah dimakan asal baik saja, padahal tidak halal. Misalnya, daging babi yang dimasak dengan masakan yang enak, cukup dengan bumbunya yang menitikkan air liur karena lezatnya, tidak boleh dimakan, sebab itu tidak halal. Atau dagingnya halal, misalkan daging kambing, dan memasaknya enak lagi baik, padahal jelas bahwa itu kambing curian, itu pun haram dimakan. Ada juga makanan yang tadinya halal kemudian jadi haram atau sekurang-kurangnya makruh. Misalnya semacam gulai yang kemarin sangat enak, tetapi setelah bermalam menjadi basi. Kalau dimakan bisa menyebabkan sakit perut. Oleh sebab itu, dalam memilih makanan yang halal dan baik atau yang baik dan halal selain dari yang telah ditentukan Allah dalam Al-Quran, diserahkan pula dalam ijtihad kita sendiri untuk memilih mana yang halal lagi baik itu. Itu sebabnya ujung ayat itu berbunyi, dan bertakwalah kepada Allah dan kepadanya lah kamu beriman. Dengan ketentuan Allah
tentang halal dan baik, lalu diserahkan kepada pertimbangan batin, yaitu takwa dan iman. Bertambah pentinglah jadinya memilih makanan dan minuman yang layak di dunia ini. Itu sebabnya jika kita hendak memakan suatu makanan, ditekankan agar membaca bismillah, dan sehabis makan disuruh untuk memuji Allah. Alhamdulillah. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillaha wa qul biyaminika wa qul mimma yalika. Dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebut nama Allah dan makan dengan tangan kanan, dan hendaklah engkau makan makanan yang di sekeliling engkau. Hadis Bukhari dan Muslim. Diceritakan pula oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Umayyah bin Maksi, bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dekat beliau, ada seorang laki-laki sedang makan. Tetapi dia tidak memulai makan dengan membaca bismillah, dan dia makan terus sampai hanya tinggal kira-kira sesuap. Setelah disuap penghabisan itu, baru dia teringat membaca bismillah. Dari awal sampai ke ujung, Nabi tersenyum melihat lakunya demikian. Lalu Nabi bersabda, sejak semula setan telah makan bersama-sama dengan dia. Tetapi setelah dia membaca bismillah, keluarlah setan-setan itu dari dalam perutnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. An Abi Ummamata an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idarofanga ma idatahu qala alhamdulillahi kasiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wala mustagnan anhu rabbana. Dan dari Abu Ummamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hidangan telah diangkat atau selesai makan, berkata, segala puji-pujian bagi Allah, pujian sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, tidak merasa telah cukup, tidak merasa telah terkaya daripadanya, ya Tuhan kami. Hadis riwayat Bukhari. Akhirnya tidak ada selain Allah yang dapat mencukupkan makanan kita. An Mu'adz bin Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, berkata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakan suatu makanan kemudian ia berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan memberikannya sebagai rezeki untukku di luar daya upayaku, di luar kuat kuasaku, akan diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, dan dia berkata bahwa hadis ini hasan.